Ya kalau apoteker tuh selalu menyarankan, Bu minumnya pakai air putih ya gitu, karena lebih bagusnya pakai air putih karena kalau pakai minuman lain akan menghambat beberapa proses tuh gitu. Obatnya diminum itu ada proses penyerapan obat segala macam kan. Nah kalau kita minum selain air putih itu bisa saja kayak teh kan ya. Nah itu bisa menghambat tuh proses penyerapan obat di dalam tubuh. Dan perlu diingat, harus ada pengingat minum obat. Nah, tahunya udah keasikan ngobrol ketemu saudara ya. Sampai lupa minum jam berapa obat. Sekarang udah lupa aku minum obat ya. Kita lagi mudik, makannya banyak macam-macam dong. Nah, hati-hati juga. Aduh. Sebaiknya nambahin juga tuh obat-obat diare. Bener. Jadi pastikan banget kalau selama mudik lebaran supaya menghindari itu tadi flu batuk, stamina-nya dijaga ya. Yang jadi pertama jaga boleh stamina dulu ya. Oke, halo sahabat Lira, jumpa lagi dengan aku Elsa dalam Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Lira Medica. Kali ini kita sudah bersama dengan salah satu apoteker legendnya Rumah Sakit Lira Medica nih. Di sebelah kanan aku udah ada Mbak Sari. Halo semuanya. Apa kabar Mbak Sari? Puji Tuhan baik, Mbak Elsa. Oke, nah kali ini untuk Bincang Sehat kali ini kita akan bahas seputar obat dan persiapan atau obat apa aja sih yang kita harus siapkan atau kita stok nih selama menjelang lebaran atau selama perjalanan mudik sahabat Lira ya. Oke, nah gini Kak Sari, aku nih mau nanya nih, yang paling sering ini kan kita kan kadang biasa setiap berobat itu mungkin karena dokter melihat kita sakitnya itu udah lebih dari 2 atau 3 hari, biasanya dokter meresepkan kita antibiotik ya. Nah, untuk antibiotik ini nih penggunaannya ini idealnya itu berapa lama sih Kak Sari? Oh baik, jadi untuk antibiotik itu sendiri untuk lama penggunaannya pada umumnya sampai 7 hari, tetapi kembali lagi dengan antibiotik itu apa yang diberikan. Tapi tips dari saya sebagai seorang apoteker, apabila dokter atau apoteker menyerahkan obat dan menginformasikan bahwa Bu, Pak, obatnya harus diminum habis ya. Nah, kenapa sih? Ya, kenapa sih apoteker harus menginformasikan atau memberitahukan? Kenapa antibiotik itu harus diminum habis? Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah atau sahabat Lira semuanya mungkin pernah dengar istilah resistensi antibiotik. Apa itu ya? Jadi kalau resistensi antibiotik itu dimana antibiotik itu udah nggak efektif lagi buat nyembuhin penyakitnya. Ibaratnya dia harusnya mematikan bakterinya, bakterinya. Tapi ketika antibiotik itu diminum nggak ada efek tuh, kok saya nggak ada berubah sih gitu. Jadi kalau dari apoteker atau farmasi menginformasikan, Bu, Pak, ini diminum 2 kali sehari ya, diharapkan per 12 jam gitu ya. Ntar aja lupa. Nah, itu sih yang kita nggak mau. Kita sih pengennya sahabat Lira semuanya tetap sehat ya, apalagi kalau habis berobat. Kadang kayak aku pun pribadi ya, memang pasti setiap diresepkan antibiotik harus dihabiskan gitu. Tapi kayak kadang baru 3 hari aja minum nih antibiotiknya Kak Sari karena merasa wah kayaknya udah enakan nih badannya, udah lebih sehat nih, udah males gitu. Nah, apakah kita misalkan jeda nih di 3 hari itu, selama dari hari pertama kita minum antibiotik itu terus ternyata oh iya mikir lagi, tapi kan kemarin dokter sama apotekernya tuh bilang kalau antibiotik ini harus dihabiskan. Misalkan di hari keempat atau hari kelimanya kita mulai lagi minum antibiotiknya, apakah itu masih ada khasiatnya untuk tubuh atau untuk mematikan virus atau bakterinya atau bakterinya ya. Justru kalau kayak gitu jadinya
itu tadi yang aku bilang bakterinya jadi resisten gitu. jadi Jadi memang nggak boleh. Jadi memang ada yang kok saya kayak ada yang cuma 3 hari, 7 hari, nah kayak gitu. Jadi memang ada perbedaan dari setiap antibiotik. Jadi kalau saran dari kita itu tadi, jadi kalau misalnya disuruh ini harus dihabiskan ya, walaupun sudah menurut kita tuh udah sehat gitu, tapi bakteri di dalam tubuh kita tuh belum 100% udah nggak ada gitu. Tapi memang kalau sudah disarankan untuk dihabiskan, ya harus dihabiskan karena itu tadi kita mencegah terjadinya resistensi antibiotik atau biar antibiotik itu efektif gitu. Karena kalau sudah resisten itu wah susah nanti buat cari antibiotiknya. Jadi lebih ibaratnya bisa nih pakai antibiotik yang level 1 dulu, nanti kalau kita udah resisten, udah otomatis naik dong antibiotiknya gitu. Udah nggak bisa lagi pakai level yang terendah gitu. Nah, berarti kalau kita diresepkan antibiotik itu ya memang harus kita taat gitu ya. Saya teratur minum antibiotiknya sesuai saran dari dokter dan apotekernya ya gitu. Nah, ada perbedaan juga nih Kak Sari, kan biasanya kita kalau yang dewasa itu kan memang konsumsinya antibiotik berupa tablet ya. Nah biasanya anak seperti anak bayi atau anak kecil itu antibiotiknya itu diberikan yang berupa obat cair atau sirup. Nah ini kadang juga ada yang misalkan dalam waktu 7 hari setelah antibiotik itu dibuka dihentikan konsumsinya. Itu gimana tuh kalau kayak gitu? Apa karena memang dia ada masanya obat cair atau obat yang sirup itu setelah dibuka ada waktu berapa lama gitu? Baik, jadi ini kaitannya dengan lama waktu juga ya penyimpanan dari obat. Jadi mungkin sahabat Lira dimanapun berada ya. Jadi kalau untuk obat itu ada berbagai macam bentuk sediaannya. Nah contohnya kayak yang tadi Mbak Elsa bilang, tablet yang sering kita, yang orang dewasa atau sering menggunakan atau menyimpan di rumah. Nah, kalau kita selalu sarankan setiap kali membeli atau mendapatkan obat dari apoteker, dilihat tuh di belakang atau di kemasan obat tertulis di situ expire date gitu. Jadi kalau untuk obat tablet penyimpanannya pun sesuai atau selama tanggal kadaluarsa yang ada di obatnya. Nah, sedangkan untuk obat sirup, mungkin Mbak Elsa pernah menemukan kok sirup tapi sediaannya kering ya? Nah itu namanya sirup kering. Itu lebih umumnya itu adalah obat-obat antibiotik. Nah untuk obat-obat sirup atau yang sediaannya sirup kering itu, nah obatnya itu setelah kita larutkan, kalau kita bahasanya stabilitas atau supaya obatnya itu masih dalam bentuk yang bagus, nggak bau. Nah itu bisa sampai, pada umumnya sampai 7 hari. 7 hari Iya, 7 hari itu setelah kita ngelarutin gitu. Tapi ngelarutin pun ada takarannya gitu. Jadi takarannya ada, terus sudah dihitung juga itu untuk aturan minum berapa hari. Kalau untuk sediaan sirup itu, kalau untuk anak ya sirup kering, nah itu pasti sampai habis karena pas dosisnya atau lama waktu penggunaannya gitu. Tapi kalau untuk sirup-sirup biasa yang kita beli udah dalam bentuk kemasan udah cair lah ya, yang sudah gitu. dari pabriknya itu berupa Betul. cair. Nah di situ pun kalau penyimpanannya setelah dibuka itu bagusnya atau lebih stabil ya, kalau kita bahasanya stabil. Jadi maksudnya obatnya itu masih bagus untuk atau layak untuk dipakai itu maksimal itu 1 bulan setelah dibuka. Tapi ada catatannya. Apa tuh Kak Sari? Penyimpanannya pada suhu 15 sampai 25 derajat. Nah, mumpung Karawang ini panas ya. Yang suhunya di atas 30 derajat. Iya, betul. Itu. Ya, jadi sebaiknya kalau kita menyarankan kalau di kulkas, tapi di kulkas nggak langsung nyimpan juga gitu. Kalau kita apoteker selalu nyaranin boleh tuh kita nyimpan di wadah atau kotak khusus obat. Jadi betul-betul terpisah biar mungkin kuman-kuman atau bakterinya tidak tercampur dari makanan atau sayur-sayur atau buah-buahan yang ada di kulkas ya. Iya, jadi kalau di dalam kotak untuk obat menjaga itu kan, kebersihan obat tersebut ya, meskipun obat itu ada kemasannya gitu. Betul. Nah, berarti obat yang memang sirup ini yang sudah cair dari pabriknya ini ketika sudah dibuka itu idealnya 1 bulan, dalam suhu yang 15 sampai 25 derajat Celcius itu ya. Nah,
meskipun itu expired date-nya itu masih jauh beberapa banget, tahun, iya. tapi idealnya itu penggunaannya 1 bulan setelah kemasannya dibuka. Itu pada umumnya ya, karena ada beberapa obat tertentu juga yang nggak sampai 1 bulan setelah dibuka. Ada yang cuman 1 minggu, sehingga kita selalu menyarankan kalau kita kebetulan apoteker Lira itu selalu menulis ini 1 bulan setelah dibuka, ada yang ini 3 minggu setelah dibuka, 2 minggu. Jadi beda-beda ya perlakuannya, sehingga kita tapi terlama itu ada yang sampai 1 bulan, ada juga yang 3 bulan. Tapi kalau kita sarankan 1 bulan dengan catatan suhu penyimpanannya itu tadi 15 sampai 25 derajat. Nah, gitu. Kalau misalkan kayak kita nih lupa nih, sering nih udah kita simpen tuh obat sirup di kaos, contoh deh kayak nggak jauh-jauh obat batuk lah ya, yang memang pasti sahabat Lira obat batuk, pilek pasti dalam berupa sirup atau obat cair tuh selalu ada deh di kulkasnya gitu, di kotak obat tersendiri. Nah, kayak kita lupa ini tuh obat udah berapa lama ya, tapi dilihat expired date-nya itu masih jauh, masih berapa tahun lagi gitu. Terus kita minum tuh karena kita tiba-tiba ada batuk atau pilek. Nah, apakah itu mempengaruhi khasiat obat tersebut dalam tubuh kita, Kak Sari? Jadi untuk obat itu sendiri ya, jadi kalau kita apoteker itu selalu menyarankan kalau kita membeli obat sendiri ke apotek gitu ya. Nah, saat kita membuka sebaiknya di labelin. Saya buka tanggal hari ini nih gitu. Jadi biar mengingatkan kita juga ya. Saya pun sendiri suka, aduh saya kapan ya buka obatnya ya gitu. Betul. Jadi selalu remind buat diri sendiri aja sih. Jadi ditulis gitu di etiket, oh tanggal hari ini saya buka. Kalau obat beli di Lira kan kita ada etiket nih ya kan ada tanggalnya, lengkap jadi lengkap ya, kan. dan jadi, detail banget. Iya, jadi di situ kan udah ketahuan, oh saya kemarin beli ke Lira tanggal segini jam segini gitu kan. Nah, saat kita mau minum perlu dicek juga nih warnanya berubah nggak ya, kemudian berbau tengik nggak ya? Nah, kalau udah berbau tengik mendingan nggak usah diminum deh, buang aja. Tapi pembuangannya juga nggak langsung, udah buang aja gitu, nggak bisa seperti itu ya. Takutnya nanti merusak lingkungan. Jadi kalau kita cara membuang obat pun ada teknisnya gitu. Mungkin nanti kalau sahabat Lira di rumah punya obat, dicek lagi obat-obat yang ada di kulkas atau kotak penyimpanan obat ya. Nah, dilihat kalau sudah kadaluarsa, boleh tuh dimusnahkan. Cara musnahkan itu kalau yang di rumah untuk sediaan sirup, kita siapin aja wadah, diencerin kalau kata kita. Jadi sirupnya itu diairin, baru dibuang air mengalir gitu. Jadi baru botol atau kemasannya kita botol buang. Kacanya dibuang, tapi kan cairan atau obatnya itu sudah dibuang atau diencerin dulu baru dibuang. Itu sih, Elsa. Nah, ada lagi nih Kak Sari, kan kalau tadi kita udah bahas terkait cara penyimpanan obat sirup atau obat cair ya di dalam suhu 15 sampai 25 derajat. Kita yang dewasa itu kan keseringannya diresepkan obat tablet. Nah, itu apakah tetap sama untuk cara penyimpanan obatnya Kak Sari untuk obat tablet? Ya, oke. Kalau untuk obat-obat tablet itu sendiri, jadi memang untuk penyimpanan obat itu pada suhu segitu 15 sampai 25. Tapi kalau di rumah kan kita nggak punya ya pengukur suhu ya, betul. gitu. Taunya lihat dari handphone aja ya, kalau cuaca hari ini 30 derajat, cuaca hari ini 34 derajat ya. Iya, jadi pastikan obat itu terhindar dari sinar matahari. Apalagi kalau kalau kotak obatnya ada di daerah dapur, hindari. Coba di ruangan makan kan nggak panas ya, jadi terhindar dari panas, bahkan terhindar dari sinar matahari, kayak gitu sih. Atau boleh juga nggak sih dia masuk ke kulkas juga di dalam kotak obat tersendiri, obat tablet tersebut? Kalau tablet sebenarnya sah-sah aja simpannya di mana. Cuman kalau kita simpan di kulkas kan dia dingin ya. Ketika kita bawa atau pergi kemana bawa obat dingin, panas, nanti lembab kan, basah ya. Jadi nanti obatnya nggak bagus gitu. Jadi memang kalau untuk obat-obat tablet nggak apa-apa di ruangan seperti suhu ruangan biasa, aja gitu. Selama itu tadi terhindar dari tidak terkena sinar matahari langsung ataupun kayak panas gitu ya. Betul gitu sih kalau untuk perlakuan terhadap obat tablet gitu. Paling yang di kulkas tadi kayak obat-obat sirup, probiotik. Mungkin kalau misalnya sahabat Lira yang punya bayi tuh pasti nyetokin jadi obat-obat gitu. Nah, itu yang kayak ke probiotik itu memang harus di kulkas gitu. Atau pernah mungkin Mbak Elsa pernah melihat obat-obat yang bentuknya kayak peluru.
Iya. Nah itu wajib di kulkas. Kenapa? Kalau di luar kulkas Meleleh kan dia meleleh ya, nanti. benar. Iya, Nanti gimana betul. pakainya gitu ya. Iya, Jadi oke. memang tergantung kepada bentuk sediaannya atau bentuk obat itu seperti apa kayak gitu. Kalau udah kayak bentuk peluru tadi, kalau kita sebutnya supo ya, supositorianya itu harus di kulkas biar nggak Iya. lelet. Karena kan dia kayak kapsulnya itu juga kan yang gampang meleleh itu kan Meleleh, kalau iya, kepanasan ya. kepanasan gitu. Nah, sama satu lagi nih, mungkin kalau kita sahabat Lira yang punya anak balita di rumah, pasti nih mama-mamanya ini selalu siapin vitamin gitu Iya, ya. betul. Nah, kayak entah itu berupa madu atau sirup. Nah, itu gimana tuh Kak Sari? Apakah perlakuannya tetap sama seperti obat? Maksimal efektifnya itu untuk stabilnya itu di 1 bulan setelah kemasan itu dibuka, tapi dengan catatan penyimpanannya di suhu 15 sampai 25 derajat. Itu bagaimana perlakuannya itu? Apakah sama dengan obat atau beda? Karena ini vitamin gitu yang berupa madu ataupun vitamin yang sirup. Sirup ya. Iya. Jadi kalau kayak sirup atau suplemen vitamin gitu ya, itu kan udah ada pemanisnya ya. Nah kalau udah sering dibuka tutup, itu akan lebih waktu penyimpanannya agak lebih pendek nih, nggak sampai 30 hari juga gitu. Dan itu kalau untuk obat-obat sirup itu kan biasanya ada yang sekali sehari. Iya, betul. Itu kan maksimal sehari cuma 60 mili, ada yang 60 Iya. mili ya. Nah itu bisa sampai 12 hari udah habis gitu. Kenapa sih kalau kita selalu nyaranin udah Bu nggak apa-apa dihabisin aja buat jaga daya tahan tubuh dedeknya Iya. juga, buat meningkatkan Iya. daya tahan tubuh gitu sih paling. Kalau penyimpanan di kulkas juga bisa sampai segitu, tapi karena itu ada bahan pemanisnya ya. Iya, pemanisnya. karena kan setiap kita mau berikan pasti obatnya dibuka Iya. tutupnya. Tapi apakah itu berpengaruh juga terhadap efektivitas si suplemen atau vitaminnya dalam tubuh anak kita? Anak kita ya. Jadi itu sebenarnya nggak sampai berapa persen pengaruh banget, nggak begitu. Maksudnya mengurangi efektif nggak juga sih. Karena itu juga penyimpanannya itu yang penting penyimpanannya itu sesuai. Jadi kualitas dari obat itu Iya. pun masih terjaga lah ya. Jadi kita memang mengharapkan simpannya di suhu supaya kualitasnya Iya, tetap kita terjaga. menjaga kualitas obat tersebutnya ya. Supaya efeknya pun tetap ada gitu. Walaupun tadi itu kita buka tutup juga nggak masalah sih sebenarnya kan Iya. kita memang harus buka tutup ya Iya. buat minum ya. Cuman kalau sirup-sirup kayak gitu tuh kan memang kalau Mbak Elsa pernah lihat tuh kalau sirup tuh di ujung botol atau di mulut botolnya itu Iya. suka ada putih-putih kan. Betul. Nah itu gula yang udah kering sebenarnya Oh, iya, gitu. iya. Jadi memang kalau udah untuk vitamin atau suplemen memang sarannya adalah dihabiskan aja nggak apa-apa buat nambah daya tahan tubuh. Karena kan kita pasti stoknya itu kadang untuk 1 bulan nih vitamin ini gitu ya kan. Karena kalau misalkan kita beli terus cuma dikonsumsi 12 hari doang kan ya agak sayang juga ya, namanya ibu-ibu kan ya sahabat Lira ya. Gitu sih. iya. Yang penting kalau untuk vitamin kan pasti ini kalau saat dedenya lagi sakit buat jaga daya tahan tubuh ya. Tapi kalau misalnya Vitamin penambah nafsu makan Iya, gitu. yang plus untuk meningkatkan daya tahan Daya tahan tubuh kan tubuh. biasanya Pasti. memang kita suka stok itu di untuk rumah 1 bulan ya. Iya. Tapi kalau misalnya dedeknya atau sahabat Lira anak-anaknya itu pada makannya juga aman-aman aja nggak masalah. Cuman Iya. kalau sakit kan pasti seorang ibu was-was ya. Iya, betul. Wah, anak aku nggak Karena sembuh kan ya. nanti berpengaruh juga ke penurunan berat badannya. Iya betul. Kalau anak banget kecil gitu. itu ya Kak Sari. Mungkin itu nanti kalau yang penurun berat badan ada tuh obat-obat penambah nafsu makan. Mungkin nanti lah ya soal itu Oke, ya. nah sama gini, kadang jangankan anak kecil, orang dewasa aja tuh kadang susah banget buat minum obat, apalagi obat tablet ya sahabat Lira nih. Ada yang pakai pisang, ada yang harus pakai jus biar nggak nyangkut di tenggorokan yang terasa pahitnya gitu. Nah, ini apakah efektif nih Kak Sari? Kalau misalkan kita konsumsi obat tablet itu tapi nggak menggunakan air putih, kayak contoh misalkan menggunakan teh, itu gimana efektivitas obatnya? Efektivitasnya ya. Jadi sebenarnya kalau apoteker tuh selalu menyarankan, Bu minumnya pakai air putih ya gitu. Karena lebih bagusnya pakai air putih. Karena kalau pakai minuman lain akan menghambat beberapa proses tuh gitu. Obatnya diminum, itu ada proses penyerapan obat segala macam kan. Nah, kalau kita minum selain air putih, itu bisa saja kayak teh kan ya. Nah, itu bisa menghambat tuh proses penyerapan obat di dalam tubuh. Jadi kalau kita orang farmasi atau orang kesehatan bilang, itu akan menghambat proses absorpsi gitu ya. Tapi kalau untuk obat sih kita selalu saranin sebaiknya air putih lebih bagus. Itu di note ya sahabat Lira, sebaiknya dengan air putih, ya. Kalau ada yang pakai roti gitu atau pisang? Oh pisang.
Kalau itu ada beberapa. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu tuh boleh tuh nanti kalau misalnya berobat. Tergantung pada obatnya. Jadi kalau obat ada yang nggak boleh bersama makanan. Ada mungkin Mbak Elsa atau Masnya pernah dapat obat ini diminum sebelum makan ya, atau saat perut kosong ya. Nah itu memang tujuannya untuk mempercepat proses penyerapan. Jadi kalau misalnya sama makanan, aduh kok aku nggak sembuh-sembuh lama efeknya jadi ya. Mengganggu gitu, efektivitas proses penyerapannya obatnya gitu. ya, khasiat obatnya gitu. Jadi yang harusnya sudah sembuh, jadi sebenarnya lebih dia, lama lagi nih. Efeknya itu karena proses penyerapannya kehambat sama adanya makanan, sehingga kita ini saat perut kosong ya, ini boleh diminum segera setelah makan. Jadi informasi atau peringatan-peringatan atau cara penggunaan seperti yang kita selalu sampaikan, kita misalkan di etiket Lira itu selalu ada tuh sesudah makan ya Bu, sebelum makan ya, 1 jam sebelum makan ya, atau gitu. 30 menit sebelum makan. Iya, memang tujuannya ke sana sih. Pokoknya intinya tetap baiknya menggunakan air putih ya sahabat Lira ya. Oke. Nah, sama ini nih Kak Sari, kita itu kan sering banget ada anjuran untuk konsumsi obatnya 2 kali 1 hari, 3 kali 1 hari. Ini efektivitas jeda waktunya ini bagaimana? Berapa lama idealnya itu antara konsumsi obat pertama, kedua, dan ketiga kali dalam hari itu? Jadi kalau untuk obat macam-macam ya aturan pakainya ya. Kalau misalnya 2 kali sehari berarti itu per 12 jam. Oh diminumnya jam 7 pagi dan 7 malam gitu ya. Tapi kalau misalnya disuruh 3 kali sehari gitu ya. Kebanyakannya 3 kali sehari. Betul, kan ya? tapi perlu diingat kita punya waktu buat tidur ya gitu ya. Nah kalau 3 kali sehari bisa maksimal di 8 jam. Cuman kan kita masih punya waktu tidur ya. Bayangkan kalau bayi disuruh bangun malam-malam minum obat kan kasihan ya. Obat yang ada nanti nggak tidur lagi jadi bayinya. Nggak banget sampai 8 jam sih Mbak Els. Jadi bisa sampai 6 jam. Jadi misalnya jam 7 pagi, jam 2 siang, terus jam 8 malam gitu. Atau jedahnya nggak harus pas banget di 6 jam, kecuali kayak antibiotik, nah itu wajib banget di jam yang sudah ditentukan. Sesuai ya, gitu, kayak contoh kan kadang antibiotik pun bervariatif ya, ada yang 2 kali 1, ada yang 3 kali 1, itu betul-betul harus diperhatikan untuk jam aturan pakainya atau aturan konsumsinya ya sahabat Lira ya. Nah, misal nih lagi kita yang punya anak bayi, anak kecil yang masih menggunakan ASI atau menyusu, itu kadang kita bingung nih efektif dia minum obatnya itu berapa lama setelah menyusu, dan setelah minum obat itu harus ada jeda berapa lama untuk menyusu lagi nih Kak Sari biar efektif untuk khasiat obatnya. Oh gitu, jadi untuk ibu menyusui ceritanya ya? Untuk ibu menyusui dan anak kita yang memang konsumsi sufor ya tentunya gitu. Kak Sari gimana? Jadi kalau misalnya untuk ibu-ibu sahabat Lira yang sedang menyusui, nah nanti kalau misalnya minum obat, kalau apoteker pasti akan menjelaskan ibu sedang menyusui atau enggak, karena tidak semua obat itu akan terserap ke dalam atau terdistribusi ke dalam air susu, nggak semua. Jadi ada yang nggak apa-apa kalau lagi menyusui terus minum obat nggak masalah, kayak vitamin itu nggak masalah gitu. Dan terdistribusi atau ke ASI pun nggak apa yang diminum 500 mg katakan, nggak mesti 500 mg ke ASI, nggak ada persentasenya gitu. Jadi memang kalau sahabat Lira yang sedang menyusui kemudian disarankan untuk ada obat yang memang Bu ini nanti minumnya 1 jam ya setelah menyusui, atau maaf minum dulu terus 1 jam kemudian baru boleh menyusui, boleh, tapi nggak sejauh itu juga kadang, jadi sampai 30 menit pun boleh. Oke, tapi kalau untuk dede bayinya sendiri, karena kan dia konsumsi atau dia ASI nih, misalkan dia sakit, nah itu gimana efektif jeda dia, boleh nggak sih nih baru banget selesai misalkan nenen tapi dia udah dikasih obat, nah terus baru banget dikasih obat tapi si bayinya udah nangis minta nenen lagi, itu gimana? Ada jeda waktu khusus tersendiri nggak Kak Sari? Nggak ada sih itu. Jadi gitu. boleh-boleh aja ya gitu. Karena pun ASI itu sendiri kan sebagian besar itu kan komponennya ada air putih kan di dalam ASI gitu, jadi nggak masalah gitu. Kalau bayi pun, kecuali memang ada beberapa obat tuh yang mungkin pernah dengar obat sariawan yang nggak boleh nih 1 jam setelah itu ya gitu ya. Nggak boleh makan, nggak boleh minum setelah 1 jam diberikan obat intinya sariawan. Intinya itu sebenarnya dia
obat itu diteteskan, kalau kita sarankan teteskan di mulut, nanti setelah 15 menit baru boleh minum air putih ya gitu. Itu maksudnya supaya penyerapan obat di mulutnya cepat, maksimal lah ya, supaya nanti setelah nyerap baru boleh minum air putih. Karena apa, kalau kita udah minum, udah keminum, udah nggak nyerap, mungkin akan terserap tapi nggak efektif banget. Hilang sedikit yang tersisa di situ kandungannya. Nah, sama juga nggak berlaku untuk anak kita yang minum sufor gitu. Ada kayak jeda khusus nggak nih, misalkan setelah minum obat jangan minum susu dulu. Iya. Oh, itu idealnya kita tunggu berapa lama dulu tuh Kak Sari? Sampai sejam. 1 jam dulu ya setelah si Dede itu minum obat ya. Obat, sejam kemudian baru dikasih susu, nggak masalah. Karena yang kita note itu adalah untuk efektivitas khasiat obatnya ya, biar lebih cepat juga nanti sembuhnya ya Kak Sari. Tapi nggak, sahabat Lira yang punya bayi atau anak, jangan, aduh ini jam berapa ya sekarang, nggak usah panik, makanya nggak usah panik gitu ya. Sama dedeknya udah minum, yang penting obatnya keminum gitu, karena mungkin banyak deh kayaknya tips-tips ya kalau misalnya untuk sahabat Lira yang punya bayi di rumah ya, aduh aku kok kewalahan ya cara kasih minum obat ke dedenya gitu. Kadang yang udah usia 1 tahun ke atas aja tuh dia udah tahu kalau kita mau kasih obat pasti mulutnya udah ditutup rapat-rapat ya. Iya, udah tahu kalau itu tuh obat, pasti tuh betul-betul ya harus perlu kesabaran ekstra gimana caranya biar obat itu diminum. Iya. Nah, oke, terus lanjut nih Kak Sari. Kita kan sebentar lagi nih menjelang hari raya. Bener ya. Banyak sahabat-sahabat Lira dan kita tentunya yang akan mudik nih. Apalagi kita punya bayi, balita atau anak-anak di rumah. Tipsnya selain buat anak-anak kita, untuk diri kita juga, apa aja sih obat-obatan yang perlu kita persiapkan menjelang mudik gitu? Benar-benar. Ya mudik ya, ntar lagi ya. Jadi kalau untuk sahabat Lira nih yang sebentar lagi pada mau mudik, pastikan obat-obatnya seperti ini. Lagi yang perjalanan jauh pasti ada yang khawatirnya karena perbedaan suhu ya, dari Karawang kemana atau kemanapun pasti akan ada perbedaan suhu. Betul pasti sekali. Pada demam atau masuk angin ya gitu. Apalagi sahabat Lira yang punya bayi diharapkan harus punya termometer. Pastikan mengukur suhu dedek, kok kayaknya anget ya, tapi kok kayaknya gitu. Kalau saranin, apoteker selalu saranin coba diukur dulu suhunya. Kalau suhunya di atas 30 derajat berarti udah anget ya dedeknya ya, ada demam gitu. Boleh dikasih obat penurun demam gitu ya. Penurun demam pun ke bawah sebut merek. Kalau penurun demam pun kayak paracetamol kayak gitu ya, boleh disediain, atau dengan merek apapun, yang penting dia fungsinya untuk penurun demam, boleh dibawa. Nah, untuk orang-orang dewasa juga boleh tuh obat penurun demam atau anti mual yang mabuk perjalanan ya. Betul. Dan pastikan kalau yang lagi nyetir, apalagi ini untuk yang lagi nyetir nih, bapak-bapak terutamanya sahabat Lira, bingung misalkan ternyata tiba-tiba dia flu atau batuk, tapi kondisinya nyetir. Tapi kalau misalkan konsumsi obat batuk atau flu itu kan kadang suka bikin ngantuk ya, itu gimana ya Kak Sari ya? Jadi pastikan banget kalau selama mudik lebaran, supaya menghindari itu tadi flu batuk, staminanya dijaga yang jadi jaga boleh stamina lah dulu minum ya. vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh supaya nanti fit gitu ya. Karena kalau dibilang nanti ngantuk gitu, nah ngantuk akan berbeda sebenarnya. Jadi kalau kita sebutnya efek samping apa sih Mbak? Nah, efek dari obat yang tidak kita inginkan gitu ya, kayak ngantuk gitu. Nah, bisa aja Mbak Elsa ngantuk, aku enggak. Ada yang kayak gitu. Jadi efek samping penggunaan obat itu setiap tubuh manusia tuh berbeda-beda ya Kak Sari. Jadi mungkin ngantuk, bisa aja sama-sama ngantuk, tapi level ngantuknya tuh beda gitu. Kalau aku sih, saran kita sih untuk bapak-bapak yang nyetir, sarannya dari sekarang udah jaga stamina tuh ya. Itu yang terutama, harus jangan diminum lupa tuh. Konsumsi vitamin dulu ya sahabat Lira ya. Makan yang teratur ya gitu. Jadi sebenarnya untuk jaga daya tahan tubuh nggak harus obat-obatan juga. Pola makan dijaga, apalagi selama bulan puasa minum tentunya harus ya. Air putih yang banyak benar, air putih supaya tidak dehidrasi juga. Betul. Kemudian jadi itu, kemudian tadi udah ya obat penurun panas, obat kalau misalnya obat untuk masuk angin tuh wajib ya. Kalau buat baby kan udah ada ini yang sering dipakai, baby fever ya, buat penurun panas kan ada tuh juga ya, baby fever.
ada merek apapun itu ya, boleh lah buat menurun panas kayak gitu. Kemudian kita lagi mudik, makannya banyak macam-macam dong. Nah, hati-hati juga. Deh, aduh. Sebaiknya nambahin juga tuh obat-obat diare. Bener. Apalagi kita ketemu keluarga sanak saudara di kampung halaman ya. Apapun itu pasti ketemu berbagai macam makanan ya. Udah kangen gitu ya. Betul. Karena kebanyakan makan, terus mungkin punya asam lambung gitu. Terus lupa kalau misalkan tiba-tiba konsumsi yang bersantan atau yang pedas-pedas kan. Ya. Perlu diingat lagi nih, kalau yang lagi mudik dan punya obat yang harus atau rutin diminum selama sebelum puasa, atau memang sudah obat-obat kronis kayak untuk obat diabetes, obat hipertensi, itu jangan lupa loh dibawa. Takutnya nanti sampai di tempat mungkin ada apotek, tapi diharapkan tetap membawa obat yang sudah dikonsumsi sebelumnya ya sahabat Lira. Harus sudah dibawa ya, jangan sampai ketinggalan. Dan perlu diingat, harus ada pengingat minum obat. Nah, tahunnya udah keasikan ngobrol ketemu saudara ya. Sampai lupa minum jam berapa obat. sekarang udah lupa aku minum obat ya. Jadi sekali. memang harus ada dibantu lah dengan pengingat atau alarm di semua udah pada punya gadget lah ya. Jadi dibantu lah dengan pengingat. Kenapa? Biar selama liburan tetap fit gitu. Kesehatannya itu terjaga. Iya, pokoknya intinya jangan lupa untuk sahabat Lira jaga staminanya menjelang mudik, dijaga pola makannya juga, dan terutama banyakin minum air putih ya sahabat Lira ya. Betul banget. Oke, nah sahabat Lira itu tadi penjelasan seputar obat-obatan dan tips persiapan obat-obatan apa aja menjelang mudik nanti ya. Oke, saya pamit undur. Sampai jumpa lagi di Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Lira Medika selanjutnya. Dadah.